Netizen, berjumpa lagi dalam Wipa TV Live edisi 6 Mei 2020 bersama program Hikmah Ramadan dalam Telaah Tasawuf dan Filsafat Islam yang ditayangkan live setiap malam selama bulan Ramadan. Ada yang istimewa malam ini, telah hadir dua orang ustadz. Yang pertama adalah Ustadz Khotmatua Paralihan, Magister Agama, mahasiswa program doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang saat ini sedang berada di Ciputat. Dan narasumber yang kedua adalah Ustadz Kartubi, Magister Filsafat, akademisi dari Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin, yang bicara langsung. Baik, kedua ustadz ini akan menyampaikan topik ini, membahas soal stasiun atau makam spiritual yang dilalui orang-orang beriman dalam perjalanan menuju Tuhannya. Mari kita simak bersama. Masuk pertama, kami persilakan Ustadz Kartubi untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Wipa TV yang berbahagia, alhamdulillah kepada malam ini masih disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Ramadan yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal-amaliyah yang kita lakukan panjang Ramadan dan tahun ini dapat maghfirah dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengkaji salah satu yang sangat berkaitan erat dengan Ramadan. Sebenarnya Ramadan itu salah satunya adalah segambar kita dari berbagai penyakit, atau dalam bahasa kita dengan tasfiyatul qalbi mil amrad. Pemirsa di TV yang berbahagia, terkadang merasa paling baik, merasa paling benar, merasa kaya, merasa paling paling berjasa dan sebagainya, sehingga memandang orang lain remeh. Jika ini ada diri seorang, ingatlah berarti dia sudah terkena penyakit hati. Kalau tidak diobati akan berakibat buruk dan bisa membawa ke arah seperti Fir'aun misalnya, yang sombong kekuasaannya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamnya. Begitu juga dengan Qarun yang sombong dengan harta bendanya, pada akhirnya juga di Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalangan para ulama sufi ada beberapa faktor yang menyebabkan hati terkena virus. Caranya adalah, pertama, hati selalu sibukkan lalai Allah Subhanahu wa taala. Saghrul qalbi bighairil. Kemudian hati yang terkena penyakit selalu melakukan dosa dan maksiat, fi'luz dzunubi wal ma'asi. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit itu adalah hati yang banyak bergaul dengan manusia, kasratul khalqatin nas. Kemudian yang keempat, banyak makan, yaitu kasratul tanawul ta'am wa syarab. Kemudian ada banyak tidur dan banyak tidur, yaitu kasratul naum. Jika tidak mengetahui sumber penyakitnya, maka diperlukan untuk mengobati hati tersebut. Ternyata rangkaian yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ternyata bisa menyembuhkan berbagai penyakit tersebut. Di antaranya kita akan seperti bulan Ramadan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, yaitu tilawah Al-Quran bitadabbur makna. Dan telah dicontohkan Rasulullah SAW selama sepanjang bulan Ramadan. Rasulullah SAW senantiasa tadarus sama malaikat Jibril. Begitu pula ada ulama seperti Imam Syafi'i, sepanjang bulan Ramadan dia bisa menghatam 60 kali khatam di Ramadan. Itu juga Imam Malik, Imam yang. Kemudian yang kedua, hati kita akan terobati, akan jadi bersih dengan Ramadan ini. Kita diuruskan Ramadan ini al-iktsar bis-shadaqah, untuk memperbanyak sedekah. Jadi di Ramadan ini kita untuk memperbanyak sedekah.
terlebih terhadap orang yang tidak, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, dianjurkan untuk memperhatikan keluarga kita, tetangga kita, untuk membantu meringankan mereka dan menghadapi masa-masa yang sulit. Kemudian yang ketiga, dengan mengosong perut kita, maka kita nanti ingat orang-orang yang tidak beruntung, maka dengan tersebut akan bisa mengobati kita. Kemudian kita juga di Ramadan ini dianjurkan untuk qiyam lail, untuk senantiasa memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca tilawah Al-Quran, dengan melakukan ibadah dan sebagainya. Semoga dengan adanya ibadah di bulan Ramadan tersebut akan diampuni berbagai dosa kita, akan menjadi bersih. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, "Maqam Ramadana imana wa ihtisaban firalahu ma bin dzam." Siapa menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan apa? Bitilawah wa qiyamul lail, dengan membaca dan qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni berbagai dosa-dosanya. Kemudian di bulan Ramadan tersebut kita anjurkan zikir, kita anjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita nantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita anjurkan untuk merendahkan diri, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus iftar wa waqti sahur, yaitu terutama pada buka puasa dan waktu berbuka puasa dan waktu sahur, itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Selanjutnya kita juga di bulan Ramadan dikondisikan untuk senantiasa berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang memungkinkan untuk mendekatkan kita diri ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lakukan secara konsisten dan istiqamah, maka insya Allah hal tersebut mengantarkan kita kepada kebersihan hati kita. Kita dapat melewati Ramadan ini dengan hati yang bersih, sehingga kita menuju Idul Fitri dengan minal aidin wal faizin, kembali berhak dan akhirnya meraih kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bersih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang itu disediakan surga sebuah langit dan bumi. Itulah iddal lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga tausiah Ramadan akan manfaat bagi kita semua. Hadallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Kartubi. Kita langsung saja sekarang ke Ustadz Hotmatua. Kepada Ustadz. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Netizen yang dirahmati Allah, sebagai manusia kita tidak ada lagi yang paling pantas selain daripada bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita siang, malam, pagi, dan petang, baik kepada diri kita, keluarga kita, dan insya Allah kepada umat Islam dan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selawat dan salam ke hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya manusia mutiara yang insya Allah, yang apabila kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat, yang pada hari itu tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali datang kepada Allah dengan hati yang tenang, gembira atas perbuatan, atas kebaikan, atas seluruh aktivitas di dunia ini. Di akhirat nanti mendapat laporan kebaikan, mendapat catatan yang datang dari tangan kanan, bukan datang dari tangan kiri, sehingga
atas datangnya catatan peramalan itu, maka kita mendapatkan salamun qaulan mir rabbir rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu, yang apabila ada kekurangan, ada sedikit kejanggalan, di saat memang pikiran kita, hati kita jadikan sebagai tempat bersemayam ayat-ayat Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, maka pada saat yang sama tidak ada yang bisa menyentuh kita. Artinya apa? Malaikat maut dan malaikat penjaga neraka tidak mampu untuk menyeret kita ke neraka, karena di dalam pikiran kita, hati kita bersemayam Al-Quran. Dan pada saat itu kemudian datang syafaat dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, pada malam yang berbahagia ini, sesuai dengan tema yang diberikan oleh redaktur, yaitu stasiun menuju Tuhan. Kalau kita menyambung sedikit dengan pembicaraan pertemuan minggu yang lalu, bahwa kita sudah memulai cerita, ada beberapa stasiun, tempat, makom, jalan yang harus dilalui agar bisa bertemu dengan Sang Khalik. Yang pertama semalam adalah persoalan juhud, di mana manusia tidak boleh terdikte, tidak boleh tergantung 100% terhadap yang sifatnya materi. Maka di dalam Al-Quran sudah kita sebutkan, fafirru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah. Karena memang Allah adalah sebaik tempat-tempat yang mengingatkan. Artinya apa? Karena dengan kita mendekat kepada Allah, karena kita baik dengan Allah, karena kita mencerminkan apa yang diperintahkan Allah, secara otomatis bahwa kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dan ketergantungan terhadap materi. Netizen yang dirahmati Allah, sebagai contoh pada minggu yang lalu sudah kita sebutkan bahwa di saat COVID-19, di mana manusia, kawan kita, saudara kita, sahabat kita di seluruh dunia mengalami kesusahan, maka pada saat itu ada sebuah gerakan, mari kita membantu kesulitan mereka. Tetapi karena kita terdikte dengan pikiran, maka yang sudah miliaran, dia sangat susah untuk mengeluarkan, apalagi yang memberikan secara cuma-cuma. Tetapi karena dengan ada juhud, tidak mau terdikte, tidak mau terikat dengan yang sifatnya materi, karena lebih memilih dengan perintah Allah, maka dia dengan ikhlas memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini Hasan Basri pernah berkata, jauhilah dunia, karena dunia ini adalah seperti ular. Ular itu adalah sangat lembut kulitnya, tetapi sangat berbisa yang namanya ludahnya. Artinya apa? Kalau kita terlena dengan kepentingan dunia, jabatan, pangkat, harta, maka kita akan berbahaya di kemudian hari. Jangankan di kemudian hari, mungkin dalam keseharian kita sudah mengalami kesulitan, mengalami cobaan, mengalami tantangan, bahkan itu adalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan langkah atau stasiun yang pertama. Kemudian ada stasiun-stasiun yang lain agar sampai kepada tujuan sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Qurtubi. Apa itu? Agar menjadi orang yang takwa, agar kembali kepada fitrah yang menjadi ultimate goal dan tujuan puasa itu. Maka ada beberapa stasiun dalam perspektif sufi, pandangan sufi, paradigma sufi yang harus dilalui seseorang dalam beribadah. Apa itu? Taubat. Di dalam hadis disebutkan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'una tawabun. Setiap anak Nabi Adam, setiap keturunan Adam dan Hawa adalah akan mengalami yang sifatnya salah dan lupa. Tetapi sebaik-baik kesalahan dan kelupaan dan kelemahan itu
tidak ada jalan terbaik selain daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada beberapa nabi, di antaranya Nabi Muhammad SAW, puluhan bahkan ratusan kali mengucapkan istighfar tiap hari. Astagfirullahaladzim, atas segala kesalahan. Mungkin saja kita tidak merasa salah, tetapi karena banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat penglihatan, pendengaran, kesehatan, rezeki, pangkat, jabatan, diberikan Allah tanpa harus dibayar. Diberikan lampu penerang, tidak harus bayar listrik kepada Tuhan. Diterbitkan matahari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Diberikan napas, kita tidak bisa tidak bernapas dalam jangka 5 menit, tapi tidak pernah kita bayar. Tapi atas fasilitas yang diberikan kepada kita, kita lupa dengan Allah. Maka oleh sebab itu, dengan kelupaan itu, apa yang harus kita lakukan dalam stasiun-stasiun kesufian itu adalah bertaubat. Kenapa? Kesalahan yang begitu besar, baik dia seorang penjahat, pembunuh, katakanlah menjadi narkoba, katakanlah menjadi tunawisma, atau kami ulangi, menjadi seorang WTS atau seorang gigolo yang merasa bahwa dosanya itu adalah melebihi dosa dan besarnya dunia ini, maka tidak ada jalan lain, dan Islam memberikan jalan terbaik. Apa itu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Karena kita merasa bahwa sudah menjolimi diri kita sendiri, sudah membuat kesalahan kepada diri sendiri, membuat kesalahan kepada orang lain, membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Maka di ketika stasiun ini kita lalui, kalau tadi Pak Ustadz Kutrubi sudah jelaskan bahwa kita harus mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan kesalahan yang disebut dengan taholli, maka akan kita isi, kita munculkan yang disebut dengan tajalli di dalam tasawuf. Apa itu? Kita munculkan perbuatan, perkataan, tingkah laku dengan cara-cara yang baik, sopan santun, senyum kepada orang lain, ramah kepada orang lain. Nah, inilah salah satu bentuk pemahaman atau paradigma yang dibangun oleh para sufi yang menganggap bahwa jalan ini adalah jalan terbaik untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen yang dirahmati Allah, dengan dua stasiun ini mungkin kita ibaratkan perjalanan dari Jakarta ke Aceh. Sekarang kita sudah berada di stasiun Jambi, di mana tempat Ustadz Kutrubi. Stasiun yang pertama mungkin adalah kita harus berhenti di Palembang atau di Lampung untuk mengisi BBM. Stasiun yang kedua sudah sampai ke Jambi. Dan kalau dimisalkan dengan stasiun-stasiun ini untuk sampai kepada yang namanya takwa dan fitri sebagai tujuan dari bulan puasa Ramadan, maka kita sudah sampai stasiun yang kedua, yang insya Allah nanti sampai ke Aceh dengan aman, mantap, kalau diibaratkan perjalanan di dalam kehidupan. Saya pikir mungkin masih ada lagi beberapa stasiun lagi yang harus kita lalui. Ada lagi stasiun Padang, ada lagi stasiun Medan yang harus kita lalui untuk sampai ke Aceh. Dan ikuti stasiun-stasiun berikutnya dalam paradigma sufi yang insya Allah, yang apabila kita ikuti, kita pahami, kita sharing seperti ini, akan menambah wawasan kita di hari-hari yang akan datang. Netizen yang dirahmati Allah, kira demikian. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf.
kepada teman Bang Hadi di studio dan yang mulia Ustadz Kartubi, sahabatku dari Jambi. Salam kepada keluarga, salam kepada teman, salam kepada seluruh sahabat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Kartubi yang saat ini berada di Jambi. Terima kasih juga Ustadz Hotmatua yang baru saja menyelesaikan paparannya. Masih banyak yang akan diulas, masih banyak yang akan dikaji. Karena itu netizen, tetap bersama Dwipa TV untuk mendapatkan pencerahan pada sesi-sesi berikutnya. Demikian program Hikmah Ramadan dalam kajian tasawuf dan filsafat Islam untuk malam ini. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.